Saudari-saudaraku terkasih, ada ungkapan yang sering kali kita dengar. Saudara yang paling dekat dengan kita adalah tetangga. Mengapa? Karena rupanya banyak pengalaman ketika ada orang yang keluarga yang mengalami kesulitan tertentu, bahkan kebakaran misalnya, yang paling dekat, yang paling bereaksi biasanya tetangga. Beberapa kali saya mendengar di masa pandemi ini, saudara-saudari kita yang terpapar oleh COVID-19, mereka sangat bersyukur karena mempunyai seorang RT atau RW yang baik, yang selalu mensupport makanan misalnya. Itu salah satu contoh. Saudari-saudaraku yang terkasih, 4 orang yang mengusung orang yang sakit lumpuh ke hadapan Yesus juga mungkin saja adalah tetangga orang yang sakit lumpuh ini, atau mungkin sahabatnya. Yang jelas mereka telah membuat pengalaman besar bagi si sakit, karena dia tidak dapat mendekati Yesus secara sendirian, dan keempat orang itu yang sungguh menghadirkan kasih Yesus kepada orang lumpuh ini. Mereka turun tangan dan membawanya kepada Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, mungkin tanpa kehadiran mereka, tanpa cinta mereka, orang lumpuh ini tidak akan mengalami kesembuhan. Iman dan cinta mereka memungkinkan kesembuhan bagi orang sakit lumpuh tersebut. Keempat orang ini tidak dihentikan oleh rintangan di jalan mereka. Berapa lama mereka menempuh perjalanan tidak disebutkan. Bahkan jarak yang dekat pun, kalau kita mengusung orang yang sakit atau membopong orang sakit, pasti akan sangat melelahkan. Juga mereka tidak terhalang oleh orang banyak. Mereka kreatif, mereka punya cara tersendiri untuk menghadirkan orang yang lumpuh itu di hadapan Yesus. Dengan tekun, kita bisa mencapai apapun, dan cinta tidak mengenal batasan. Tanggapan pertama Yesus bukanlah menyembuhkan orang sakit lumpuh itu secara fisik. Namun dia berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kebutuhan utama orang itu rupanya bukanlah kebutuhan fisik, tetapi kebutuhan rohani. Lalu untuk menunjukkan bahwa Yesus berkuasa mengampuni dosa, Yesus menyembuhkan orang itu dan menyuruhnya pergi. Tidak hanya dengan kakinya yang disembuhkan, tidak hanya dengan fisiknya yang disembuhkan, tetapi juga dengan hatinya yang sudah diperbaharui. Keempat orang yang mengusung orang sakit lumpuh itu berjuang sedemikian rupa supaya mereka sampai kepada Yesus. Mereka akhirnya mencapai suatu perhentian yang menyelamatkan. Berhenti bertekun dalam iman dan ketaatan kepada Yesus mengakibatkan suatu kegagalan untuk mencapai perhentian seperti yang disampaikan dalam surat kepada orang Ibrani dalam bacaan pertama tadi. Hanya yang mempercayai berita keselamatan dari Kristus yang memasuki perhentian rohani yang disediakan oleh Allah. Kristus mengambil alih segala beban dan dosa, serta memberikan perhentian berupa pengampunan, keselamatan, dan rohnya kepada kita. Akan tetapi dalam hidup ini perhentian kita hanya sebagian, karena kita masih mengembara, masih berziarah di bumi yang seringkali dipenuhi dengan keserakahan, dipenuhi dengan kesombongan. Mari saudari-saudaraku yang terkasih, kita memohon kepada Tuhan untuk menyadari lebih dalam tentang keterlibatan kita di dalam karya keselamatan. Tuhan mempercayakan orang lain juga kepada kita. Tuhan mau memberkati orang banyak melalui doa, pengorbanan, dan pekerjaan kita. Mari kita bertanya, Yesus ingin menyelamatkan dan membawa kesembuhan yang nyata ke dalam hidup setiap orang. Tetapi Dia juga ingin menyembuhkan mereka melalui kehadiran kita. Yesus bisa saja menemukan atau menjumpai orang sakit lumpuh secara langsung, tetapi
dia membiarkan orang lain membawanya ke hadapan Yesus. Pertanyaan kita, siapakah yang ingin Yesus jumpai? Siapakah yang Yesus ingin temui? Siapakah yang Yesus ingin sembuhkan melalui kehadiran kita? Mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami kesulitan. Mungkin ada di antara kita yang masih sulit untuk mengampuni, bahkan relasi kita sendiri dengan orang tersebut. Bagaimana kita membawa mereka ke hadapan Yesus? Bagaimana kita menghadirkan mereka dalam doa, dalam pelayanan, dalam pengorbanan kita, supaya mereka juga sungguh mengalami penyembuhan, mengalami jamahan tangan Tuhan, dan kita menjadi jembatan cinta kasih bagi banyak orang. Tuhan memberkati.